warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Susanti dari SDN 1 Bangorejo, Kecamatan Gunung Sugih. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2020 di LPTK Universitas Lampung. Hari ini, Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dan perekaman. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini supaya kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silakan Reza pimpin temannya untuk berdoa. Tutup siap, Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Reza. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, Pancasila. Silakan Evi untuk pimpin temannya menyanyikan lagu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Evi. Silakan duduk kembali. Nana, Ibu absen dulu ya. Muhammad Nabil, Muhammad Reno, Raihan Aziz, Reza, Rifa, Nabila, Hadir. Serti Febia, Hadir. Siska Aulia, Hadir. Silvi, Hadir, Bu. Willy. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya dapat hadir untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat ya, walaupun saat ini kita masih pada masa pandemi COVID-19, tapi Ibu mohon kalian tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama apa sih? Mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Terus memakai masker apabila kalian ingin bepergian dan menjaga jarak. Seandainya kalian ingin bepergian di tempat keramaian, kalian harus tetap menjaga jarak. Dan ingat, satu yang terpenting, kalian harus tetap menjaga sikap sopan santun dimanapun kalian berada, dan harus tetap membantu orang tuanya pekerjaan di rumah ya. Ya, harus tetap semangat. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila itu mempunyai simbol. Coba Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu simbol dari sila kedua? Saya tahu. Ya, apa simbolnya? Rantai emas. Iya, tepat. Simbol kedua dari Pancasila yaitu rantai emas. Dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem. Sekarang pelajaran hari ini yang diharapkan kalian tujuannya yaitu yang pertama, 1, setelah kalian mengamati video yang ada yang nanti Ibu sajikan, kalian dapat menguraikan bagan tentang rantai makanan. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu untuk menyusun dan menggambar rantai makanan. Dan yang ketiga, setelah kalian mengamati teks
non fiksi, kalian dapat menemukan pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf. Dan yang keempat, dengan kalian mengamati teks non fiksi, kalian juga mampu untuk menyusun atau membuat kalimat utama dari pokok pikiran yang ada pada paragraf. Nah, sekarang kalian amati gambar contoh-contoh hewan yang ada di depan. Ini adalah contoh-contoh hewan langka asli dari Indonesia. Coba kalian sebutkan namanya hewan-hewan dari Indonesia. Iya. Bagus. Iya. Kenapa sih hewan-hewan tersebut sekarang langka? Iya, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sih hewan-hewan ini sekarang langka? Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Manda? Saya, Bu. Iya, Selvi. Karena ketersediaan makanannya berkurang. Iya, tepat. Karena ketersediaan makanannya berkurang. Apabila ketersediaan makanannya berkurang, maka hewan-hewan yang ada pada rantai makanan akan terganggu, sehingga secara berlangsung lama atau secara terus-menerus maka akan mengganggu populasi hewan-hewan yang ada pada. Nah, sekarang kalian nanti amati video yang akan Ibu berikan, tapi sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis. Siapkan alat tulis poin-poin yang penting dari video yang akan Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita akan belajar materi yang ada pada buku tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Langsung saja yuk kita belajar. Perhatikan baik-baik ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan. Urutan peristiwa makan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak dari. Tadi kalian sudah simak video tentang rantai makanan. Coba siapa yang bisa menyampaikan informasi apa yang kalian dapat dari video tadi? Siapa yang bisa? Iya, Rifa. Makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Iya, tepat sekali. Siapa lagi yang bisa menyampaikan informasinya? Makanan yang berguna pada rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Iya, tepat. Berarti kalian benar-benar menyimak atau mengamati video yang tadi Ibu berikan. Nah, sekarang kalian coba lihat PowerPoint yang ada yang sudah Ibu berikan. Kita akan mempelajari tentang tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan makhluk hidup dan ekosistem, pembelajaran 1. Rantai makanan. Coba siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Iya. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya. Rantai makanan yaitu perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup.
adapun skema dari rantai makanan. Yaitu lihat di sini skemanya, komponennya ada produsen. Produsen itu tumbuhan hijau. Konsumen 1 herbivora, konsumen 2 yaitu binatang jamur ataupun bakteri. Nah, di sini ada komponen rantai makanan. Coba Nafila sebutkan apa saja. Yang pertama, Produsen. iya, produsen. Yang kedua, dan yang ketiga, pengurai. Ya, konsumen dan pengurai. Produsen di sini yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau itu adalah produsen. Konsumen yaitu pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen ini ada konsumen 1, ada konsumen 2, dan ada konsumen tingkat 3. Dan terakhir pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh-contoh rantai makanan. Yang pertama, coba ini contoh rantai makanan apa? Contoh rantai makanan bisa padi dimakan oleh ulat. Terus tikus dimakan ulat. Terus ulat dimakan elang. Dan setelah itu elangnya mati dan bangkainya diuraikan oleh jamur. Dan bangkai itu menyuburkan tanah sehingga tanaman nanti akan menjadi tumbuh kembali. Seperti itu ya, terus menerus. Nah, siapa yang bisa sebutkan? Ayo Nabil. Yang pertama, Sayuran. sayuran. Yang kedua, Ulat. ulat. Terus Burung. ulat dimakan oleh Burung. burung. Burung terus dimakan? Kucing. Iya. Setelah kucing mati, bangkainya dimakan oleh Bakteri. dan mengurai, bisa menyuburkan tanaman. Rantai makanan di laut. Di sini ada fitoplankton, zooplankton, terus dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besarnya dimakan oleh paus yang bergigi. Setelah ikan pausnya mati, bangkainya akan diurai oleh jamur dan kembali lagi akan menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang ada di laut. Nah, ada contoh rantai makanan di hutan. Coba siapa yang bisa nyebutkan? Ayo, Epi, coba. Contoh makanan di hutan. Yang pertama, produsennya. Produsen itu terdiri dari tumbuhan hijau. Itu di situ ada rumput. Setelah itu, iya, rumputnya dimakan oleh rusa. Terus rusanya, iya, rusanya dimakan oleh harimau. Setelah itu harimau yang mati, bangkainya akan diurai oleh menjadi bakteri dan akan menimbulkan tanaman. Nah, itu tadi contoh pada ekosistemnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas? Iya. Sekarang kita coba perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Di sini ada tentang pokok pikiran. Pokok pikiran apa coba? Coba siapa yang bisa menjawab? Apakah itu pokok pikiran? Apa aja? Pokok pikiran adalah Pikiran adalah inti dari sebuah paragraf ya. Nah, di pokok pikiran itu ada nama lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan nama lain dari pokok pikiran? gagasan utama, Ya, yang ketiga. gagasan pokok, Iya, tepat. Nama lain dari pokok pikiran yang pertama itu ide pokok, yang kedua gagasan utama, dan yang ketiga gagasan pokok. Nah, pokok pikiran itu ada 3 letaknya. Yang pertama, ayo Selfie apa? Letak dari pokok pikiran yang pertama ada di awal paragraf. Iya. Yang kedua
akhir paragraf. Dan yang ketiga, Keseluruhan paragraf. iya, itu tadi nama lain dan bukan pokok pikiran. Coba kalian simak di PowerPoint cara menemukan pokok pikiran. Yang pertama, kalian harus membaca teksnya dengan seksama. Jadi kalian membaca teksnya dulu, setelah itu menandai kalimat awal, akhir, dan kalimat awal atau pada akhir paragraf. Dan yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, di akhir, atau pada kalimat awal dan akhir. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Pada LKPD ini, di sini sudah ada petunjuk cara mengerjakan tugasnya ya. Kalian kerjakan secara berkelompok, berdiskusi, tuangkan semua ide-ide yang ada pada kalian. Nah, nanti Ibu berikan kalian yang pertama. Dibagikan dulu. Kalian amati sama-sama kegiatannya. Kalian baca dulu semua petunjuk yang ada di LKPD itu. Setelah itu kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, paham? Oke, tadi LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Sekarang kalian kerjakan secara berkelompok. Baca dulu petunjuk kegiatannya. Yang pertama, yaitu kalian menyusun gambar yang sudah Ibu siapkan untuk menjadi sebuah rantai makanan. Setelah kalian menyusun gambarnya, setelah itu kalian membuat gambar rantai makanan. Setelah itu kalian warnai. Dan yang ketiga, kalian menemukan pokok pikiran dari teks non-fiksi yang sudah ada di LKPD dan membuat menjadi sebuah kalimat utama. Tidak, sekarang kalian kerjakan untuk semangat. Ya, sekarang kerjakan. Gimana? Kalian susun, cari ekosistem sawah ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan contoh-contoh tadi pada PowerPoint. Sekarang kalian rangkai dan susun gambarnya dan tulis keterangannya ya. Iya, bagus. Bagaimana Pak Dua? Sudah? Sudah. Iya, bagus. Tulis keterangannya ya. Keterangan dari masing-masing komponen yang ada pada rantai makanan. Iya. Bagaimana kelompok 3? Sudah menyusunnya? Setelah menyusun gambarnya sudah, setelah selesai tulis keterangannya. Setelah itu kalian membuat gambar rantai makanan ya. Ya, oke, lanjut. Setelah kalian merangkai atau menyusun gambar yang sudah Ibu berikan tadi, kalian lanjutkan untuk menggambar rantai makanan. Karena tadi kalian sudah menyusun, pasti kalian sudah bisa mempunyai pandangan untuk membuat rantai makanan. Nah, sekarang kalian lanjutkan membuat rantai makanan beserta keterangannya ya. Sudah, sekarang kalian kerjakan. Ya, sudah diwarnai. Iya. Warnainya yang rapi ya. Disesuaikan dengan komponennya. Tapi supaya gambarnya terlihat bagus. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah selesai diskusinya, sekarang kalian presentasikan di depan kelas. Ayo, siapa yang mau coba duluan? Ayo, siapa yang sudah siap? Silakan. Ya, ini dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya tolong disimak ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ini susunan dari kelompok 1. Keterangan 1. Tanaman padi atau tumbuhan merupakan produsen. 2. Tikus menjadi konsumen. 3. 1.
3. Ular menjadi konsumen tingkat 2. 4. Elang menjadi konsumen tingkat 3. 5. Jamur menjadi pengurai. Ini hasil gambar dari kelompok 1, rantai makanan pada ekosistem laut. Keterangan 1, fitoplankton sebagai produsen. 2. Zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. 3. Ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. 4. Ikan sedang sebagai konsumen tingkat 2. 5. Paus sebagai konsumen tingkat 3. 6. Jamur sebagai pengurai. Pokok pikiran. Paragraf 1, rantai makanan di sawah. Paragraf 2, rantai makanan di laut. Paragraf 3, syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4, peran besar pengurai. Ubahlah pokok perkara dengan gambar yang sesuai. Paragraf 1, ada 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, elang, pengurai. Paragraf 3, ada 5 komponen pada rantai makanan di laut: fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan. Tadi sudah kelompok 1. Sekarang coba kelompok 2. Silakan maju. Tadi kelompok 1, sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya disimak ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ini hasil susunan kelompok 1. Keterangan: tanaman padi sebagai produsen. 2. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3. 5. Jamur menjadi pengurai. Hasil gambar kelompok 2, rantai makanan pada ekosistem kebun. Keterangan: 1. Produsen yaitu sayuran hijau. 2. Konsumen 1 yaitu ulat. 3. Konsumen 2 yaitu burung. 4. Konsumen 3 yaitu kucing. 5. Pengurai yaitu bakteri. Pikiran. Paragraf 1, rantai makanan. Paragraf 2, rantai makanan. Paragraf 3, keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4, peran besar pengurai. Kalimat utama. Paragraf 1, padi, tikus, elang, pengurai merupakan komponen pada rantai makanan di sawah. Paragraf 2, pada rantai makanan laut terdapat 5 komponen yang berperan. Paragraf 3, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Paragraf 4, pengurai memiliki peran besar pada rantai makanan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Coba sekarang Ibu ingin tanya, tadi kalian kan sudah mengamati presentasi dari kelompok 2. Ibu ingin bertanya, tadi apa sih gambar rantai apa yang dibuat dari kelompok 2? Ya? Kebun, betul ya? Dia membuat rantai makanan di kebun. Nah, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ini hasil urutan gambar kami. Keterangan: 1. Tanaman padi atau tumbuhan merupakan produsen. 2. Tikus menjadi konsumen tingkat 1. 3. Ular menjadi konsumen tingkat 2.
4. Elang menjadi konsumen tingkat 3. 5. Jamur menjadi pengurai. Ini hasil gambar kami kelompok 3. Keterangan 1. Tanaman padi sebagai produsen. 2. Tikus sebagai konsumen 1. 3. Ular sebagai konsumen 2. 4. Burung elang sebagai konsumen 3. 5. Jamur sebagai pengurai. Pokok pikiran. Paragraf 1. Rantai makanan di sawah. Paragraf 2. Rantai makanan di laut. Paragraf 3. Syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4. Peran besar pengorat. Ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Paragraf 1. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, elang, dan pengurai. Paragraf 2. Ada 5 komponen pada rantai hasil presentasi dari kelompok 3. Iya. Kasih tepuk tangan. Coba dari kalian amati kelompok 3 tadi sudah presentasi. Tadi kelompok 3 menggambar rantai makanan pada ekosistem apa sih? Ya, membuat rantai makanan di sawah. Dari ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu bisa mengamati hasil yang sudah mendekati sempurna dari jawaban-jawaban dan hasil dari gambar yang sudah digambar dari ketiga kelompok yang sudah presentasi depan kelas tadi. Ibu bisa menilai dari ketiganya kelompok yang sudah mendekati jawabannya sempurna, dari gambar yang sudah digambar sudah membuat sketsa dengan baik, yaitu beri tepuk tangan pada kelompok 3. Ya, sekarang kumpul tugas diskusinya ke depan meja Bu Guru, nanti Ibu menilainya. Tadi kita sudah sama-sama kalian mengerjakan LKPD dan sudah dipresentasikan di depan kelas. Hasilnya cukup bagus, kalian sudah memahami materi yang sudah dipelajari. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Epi, silakan. Tentang rantai makanan pada ekosistem ada 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Iya, tepat sekali. Siapa lagi yang bisa beri kesimpulan? Iya, Reno. Komponen yang berperan dalam rantai makanan pada ekosistem sawah yaitu padi, tikus, ular, elang, dan jamur pengurai. Iya, bagus, tepat sekali. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Iya, Reja. Pokok pikiran adalah kalimat utama pada paragraf. Iya, semua jawabannya tepat, bagus. Nah, berarti kalian memang sudah memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, kesimpulan dari materinya yaitu 1. Jadi, materi hari ini yaitu yang pertama kesimpulannya, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, komponen yang berperan dalam ekosistem atau dalam rantai makanan yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurai. Dan yang ketiga, pokok pikiran adalah ide pokok pada setiap paragraf. Nah, sekarang ada yang bertanya tidak? Sepertinya kalian sudah paham semua ya tentang materi yang sudah kita bahas. Harian tentang materi hari ini, Ibu akan bagikan evaluasi berupa 10 soal pilihan ganda yang kalian kerjakan secara individu ya. Kalian kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen, dan kelasnya. Kalian kerjakan.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kalian kumpul di meja kalian masing-masing. Nanti ibu ambil. Kalian semua sudah mengerjakan evaluasi dan materi hari ini. Tadi kalian sudah mengamati video yang sudah ibu sajikan. Kalian sudah mengamati PowerPoint tentang materi hari ini. Alhamdulillah kalau kalian memang sudah paham pada materi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya coba semua bukunya dirapikan, semua alat tulisnya semua dirapikan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dan untuk ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silakan Reja pimpin doa. Ya. Materi hari ini ibu rasa sudah cukup. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Dan ingat selalu menjaga kesehatan, terus mematuhi protokol kesehatan. Dan ingat harus bersikap sopan santun dimanapun kalian berada. Dan ingat harus disiplin. Kalian bangunnya tidak boleh bangun siang, harus membantu orang tuanya di rumah. Dan aku rasa sudah cukup, dan mudah-mudahan minggu depan kita dapat berkumpul lagi dalam kegiatan pembelajaran ya. Amin. Dan itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi